Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang will versus be going to. Jadi seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya ya, video tentang simple future, will dan be going to itu memiliki makna yang sama gitu ya. Will dan be going to itu meaningnya adalah akan. Jadi di sini sebenarnya penggunaan will dan be going to itu dia harus menyesuaikan konteksnya. Jadi konteksnya seperti apa? Jadi di sini kita akan membahas tentang kapan kita menggunakan will dan kapan kita bisa menggunakan be going to gitu ya. So, let's check it out. To express predictions ya, when the speaker is making a predictions, a statement about something she or he thinks will be true or will occur in the future, either will or be going to is possible. Jadi apabila kita itu ingin mengekspresikan yang namanya predictions ya atau suatu prediksi, ya, intinya adalah when ya, the speaker is making a predictions ya. Jadi ketika si pembicara itu membuat suatu prediksi. Prediksi itu maksudnya a statement about something gitu ya, satu hal tentang a statement tentang sesuatu hal yang dia pikir itu akan terjadi gitu ya di masa yang akan datang ya. Either will or be going to is possible. Jadi kalau mau ngomongin yang namanya predictions, kita bisa menggunakan will atau bisa menggunakan be going to ya. Tinggal dipilih aja mau pakai will atau mau pakai to be going to untuk predictions ya. Misalkan contoh di sini. According to the weather report, it will be cloudy tomorrow ya. Di sini dia menggunakan will ya. Karena di sini merupakan statement tentang sebuah prediksi ya, according to the weather report. Jadi berdasarkan dari perakiraan cuaca gitu, laporan cuaca, it will be cloudy tomorrow. Besok akan berawan. Ya, tapi besok berawan atau tidak ya kita tidak tahu ya, namanya juga prediksi ya. Atau misalkan saja di sini ini sama ya, according to the weather report ya sama ya. Di sini dia menggunakan it is going to be cloudy tomorrow ya. Yang pertama tadi dia menggunakan will, di sini dia menggunakan to be going to. Ya. To be-nya dia menggunakan is ya, karena subjeknya it. Ya. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka kita butuh to be is. Ya. Jadi di sini dia menggunakan to be going to. Tapi sejatinya kedua kalimat ini sama saja ya. Dan secara grammar dianya benar ya. Secara grammar dianya benar ya. Jadi kedua contoh ini grammatically correct ya, dua-duanya correct karena kedua kalimat ini sama-sama menggambarkan yang namanya prediksi ya. Jadi bisa menggunakan will, bisa menggunakan to be going to ya, terserah kalian mau pakai yang mana, dua-duanya sama. Contoh lagi, be careful ya, you will hurt yourself ya, misalkan saja teman-teman kalian gitu ya sedang bermain-main dengan pisau gitu ya, bisa jadi kira-kira seperti itu contoh saja ya. Jadi kalian berkata kepada teman kalian bahwa be careful ya, hati-hati, you will hurt yourself ya, kamu akan melukai dirimu gitu ya, karena mungkin dia melihat dia bermain pisaunya yang terlalu ekstrim mungkin kali ya. Atau bisa juga menggunakan to be going to ya, yang di awal tadi menggunakan will sini ya, you will hurt yourself. Kemudian yang kedua, watch out, you are going to hurt yourself. Ya, di sini yang kedua dia menggunakan to be going to. Nah, intinya di sini prediksi ya. Luka atau enggak itu kan nggak tahu ya. Intinya si pembicara ini memprediksikan bahwa kamu akan terluka apabila kamu bermain dengan sesuatu. Misalkan di situ tadi pisau gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk prediksi seperti ini kita bisa menggunakan will atau kita bisa juga menggunakan to be going to. Tinggal pilih
kita mau pakai yang mana gitu ya. Selanjutnya to express prior plan gitu ya. When the speaker is expressing a prior plan gitu ya, something the speaker intends to do in the future because in the past she or he has made a plan or decisions to do it. Only be going to is used. Ya. Jadi apabila ingin berbicara tentang prior plan, ya, intinya di sini adalah when the speaker, ketika si pembicara itu expressing a prior plan gitu ya, mengekspresikan the prior plan. Apa itu prior plan? Something the speaker ya, jadi sesuatu hal yang si pembicara itu intends to do, ingin lakukan ya, in the future, di masa yang akan datang. Jadi si pembicara itu berniat untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang karena because in the past she or he has made the plan or decisions to do it. Jadi si pembicara tersebut sudah ada rencana sebelumnya. Ya, dia akan melakukan hal tersebut ya. Jadi apabila sudah ada rencana sebelumnya bahwa kalian akan melakukan sesuatu hal di masa yang akan datang, maka gunakanlah be going to. Ya, kita tidak bisa menggunakan will karena kita sudah ada rencana sebelumnya akan melakukan hal tersebut. Misalkan contoh di sini, si A berkata, "Why did you buy this pen?" Jadi kenapa kamu beli cat ini? Apa kata si B? I'm going to paint, ya dia menggunakan to be going to ya. I'm going to paint my bedroom tomorrow. Ya, dia berkata bahwa saya akan mengecat kamar saya besok. Ya, tahu dari mana ini merupakan sudah ada prior plan? Ya karena si B ini sudah membeli cat gitu ya. Dia sudah beli cat ya. Di sini dia ya. Why did you buy this pen? Berarti kan si A itu melihat ada kaleng cat mungkin ya. Kemudian dia bertanya sama si B gitu ya, kenapa beli cat ini ya? Kemudian si B berkata bahwa dia akan ngecat kamarnya dia besok. Ya. Jadi sudah ada rencana ya. Rencananya itu sudah ada rencana itu dituangkan dalam bentuk si B telah membeli cat. Berarti sudah ada rencana sebelumnya. Dan dia akan ngecat besok. Ya, berarti future ya. Jadi dia menggunakan to be going to di sini. Kita tidak bisa menggunakan will. Misalkan saja I will paint my bedroom tomorrow. Padahal sudah ada prior plan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian misalkan lagi di sini ya. Yang A berkata, "Are you busy this evening?" Ya, apakah kamu sibuk malam ini gitu ya. Si A bertanya kepada si B. Apa kata si B? Yes. Ya. I'm going to meet Jack at the library at 7. Jadi yang B berkata bahwa iya saya akan sibuk malam ini. Gitu ya. I'm going to meet Jack. Ya, saya akan bertemu dengan Jack at the library at 7. Ya, di perpustakaan pada jam 7. We are going to study together. Ya, kami akan belajar bersama. Ya, berarti kan di sini bisa dipastikan bahwa si B itu sebelumnya sudah ada rencana akan belajar di perpustakaan dengan si Jack ya. Jadi dia sudah janjian dengan Jack sebelumnya ya. Jadi ketika si A bertanya apakah sibuk malam ini, maka si B menjawab bahwa ya karena saya sudah ada janji, intinya itu ya, sudah ada janji. Ya. Kalau nanti malam itu akan belajar bersama dengan Jack. Ya. Intinya itu berarti kan sudah ada rencana di sini ya. Atau misalkan saja kalian itu ingin pergi ke suatu kota atau keluar kota ya, misalkan saja kalian dari Jakarta mau ke Bandung gitu ya. Jadi misalkan saja waktu kalian di Jakarta itu berbicara dengan teman kalian, kalau kalian itu akan pergi ke Bandung minggu depan gitu ya. Dan si pembicara tersebut telah membeli tiketnya, berarti kan tingkat kepastiannya sudah tinggi ya. Jadi dia bisa berkata dengan temannya dengan menggunakan to be going to gitu ya. I'm going to go to Bandung gitu ya next week.
because I have bought the ticket. Jadi bisa menggunakan to be going to. Kita tidak bisa menggunakan will di sana. I will go to Bandung next week because I have bought the ticket. Karena dia sudah beli tiketnya, maka itu prior plan gitu ya. Sudah ada rencana sebelumnya, maka gunakanlah to be going to. Ya, kecuali kalian itu berangan-angan bahwa suatu saat nanti saya akan pergi ke Bandung gitu ya. I will go to Bandung someday, ya bisa tuh. Ya. Tapi kalau misalkan dia menggunakan keterangan waktu someday, kita tidak bisa juga menggunakan to be going to gitu ya. Karena someday itu kan ya nggak tahu kapan ya. Jadi I'm going to go to Bandung someday itu juga nggak bisa. Jadi kalau menggunakan someday itu dia intinya bukan prior plan-nya. Jadi sekali lagi di sini to be going to itu digunakan apabila kalian sudah ada rencana sebelumnya ya. Jadi jangan gunakan will lagi apabila kalian itu telah memiliki rencana sebelumnya dan kalian akan lakukan di masa yang akan datang. Ya, gunakanlah to be going to ya, jangan will. Oke. Selanjutnya to express willingness. Ya. Terus kalau mau ngomongin yang willingness ya. Apa itu willingness ya? When the speaker is expressing willingness, ya, willingness, something the speaker is not making a predictions, ya, or has made no prior plan to do it. Only will is used. Jadi intinya ketika si pembicara itu mau mengekspresikan suatu willingness, ya, apa itu willingness? Something the speaker is not making a predictions. Intinya itu ya, sesuatu hal yang sebenarnya si pembicara tersebut tidak ada rencana sebelumnya atau is not making a prediction, tidak ada prediksi dulu sebelumnya. Ya tiba-tiba aja gitu ya dia yang akan melakukannya. Jadi dia tidak memprediksi bahwa dia yang akan melakukannya, tidak, dan dia juga tidak ada rencana untuk dia yang akan melakukannya. Itu juga tidak. Jadi kalau seperti itu tergolong yang namanya willingness ya. Kalau ngomongin willingness maka only will is used ya. Jadi gunakanlah hanya will-nya. Will can also express decisions that the speaker makes at the moment of speakingnya, gitu ya. Jadi will juga mengekspresikan suatu keputusan bahwa si pembicara tersebut membuat keputusan tersebut saat dia berbicara. Ya, intinya nggak ada prior plan ya, tidak ada rencana sebelumnya, dia tidak memprediksi bahwa dia yang akan melakukannya, tapi dia tuh memutuskan hal tersebut ya at the moment of speakingnya, saat dia berbicara itu ya dia memutuskan bahwa saya yang akan melakukannya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba lihat contohnya gitu ya. The phone's ringing. Kata si A mengatakan bahwa the phone's ringing. Oh, teleponnya berbunyi. Gitu ya. Kalau telepon berbunyi kan kita tidak ini dianggap saja kita tidak tahu bahwa telepon itu akan berbunyi gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini biasanya kita menggunakan will. Gitu. Ini tergolong willingness ya. Jadi si B mengatakan bahwa I'll get it. Ya, intinya dia menawarkan dirinya dia, biar saya saja yang angkat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Itu namanya willingness ya. Sebenarnya si B ini tidak ada prediksi sebelumnya bahwa dia yang akan menelpon, dia yang akan mengangkat teleponnya, atau dia tidak ada rencana sebelumnya bahwa dia yang akan mengangkat teleponnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau seperti itu dia tergolong willingness dan kita harus gunakan yang namanya will. Kita tidak bisa menggunakan to be going to gitu ya. Contoh selanjutnya, this letter is in France ya. Jadi katanya si A, this letter is in France ya. And I don't speak a word of French ya. Can you help me? Jadi si A mengatakan bahwa wah surat ini berbahasa Prancis gitu ya. Dan saya tidak bisa berbahasa Prancis. Jadi dia meminta bantuan kepada si B. Can you help me? Terus apa kata si B? Sure, I'll translate it for you. Dia menggunakan will di sini. Sure, baiklah, saya akan menerjemahkannya untukmu. Gitu ya. Jadi si B ini sebenarnya tidak ada rencana sebelumnya bahwa dia yang akan menerjemahkan itu, gitu ya, atau dia itu tidak memprediksi bahwa dia yang akan menerjemahkan terjemahan temannya tersebut. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi keputusan dia akan menerjemahkan surat dari temannya yang A ini, maka saat dia ngomong I'll translate it, itulah saat dimana dia memutuskan bahwa dia akan melakukannya. Kira-kira seperti itu.
Karena ini tergolong willingness, jadi dia menggunakan will. Tidak bisa menggunakan to be going to sekali lagi. Oke. Itu untuk willingness. Ya. Sekarang, will not or won't gitu ya, can express refusal ya, as in A with a person's ya, or in B with an inanimate object ya. Jadi will not atau won't gitu ya, dia bisa mengekspresikan yang namanya refusal ya, penolakan gitu ya. Ya, jadi will not bisa mengekspresikan suatu penolakan, bisa penolakan terhadap orang gitu ya, atau bisa juga dengan inanimate object ya, benda mati ya. Misalkan contoh di sini ya, yang with a person ya, dengan orang ya, penolakan dengan orang. Yang orang A berkata bahwa how old is your aunt Agnes ya. Terus apa kata B? I don't know, she won't tell me ya. Jadi si A bertanya, berapa sih umur tantemu, tante Agnes ya. Si B menjawab, saya tidak tahu. She won't tell me, dia tidak mau memberitahukannya kepada saya. Jadi termasuk refusal ya. Jadi kalau yang refusal seperti ini ya bisa menggunakan will not atau won't gitu ya. Kira-kira seperti itu. The car won't start. Ya, ini dia menggunakan won't ya. Berarti dianya yang tergolong refusal with an inanimate object ya, dengan benda mati ya. The car won't start ya. Jadi dia car-nya ini merefuse atau menolak untuk hidup ya, menghidupkan mesinnya, intinya itu ya. Terus ini dia mengatakan selanjutnya bahwa maybe the battery is dead ya. Jadi intinya di sini won't atau will not itu bisa mengekspresikan suatu refusal, entah itu refusal terhadap orang ya, atau benda mati ya. Kira-kira seperti itu. Baik, sekian pembahasan saya tentang will versus to be going to. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar gitu ya. Saya akan mencoba menjawab setiap pertanyaan yang ada, dan apabila kalian semua ingin request gitu ya, materi bahasa Inggris apa yang ingin dibahas untuk di video selanjutnya, kalian bisa komen ya di kolom komentar, kasih komen di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.